Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar kawan-kawan ngobor semuanya dimanapun berada, semoga sehat selalu, masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jumpa lagi bersama kami di sini di channel Ngobor, ngobrol tentang horor. Ya. Masih seperti biasa bersama Mas Ayung yang akan menemani kita kurang lebihnya di 30 menit ke depan. Ya, monggo Mas Ayung. Baik, terima kasih Bang Ogan atas pembukanya. Saya juga mau nyapa kawan-kawan seperti biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar kawan-kawan ngobor semua? Semoga semua dalam keadaan baik, sehat, dan selalu bahagia tentunya kapanpun dan dimanapun saatnya. Kembali ada kita berdua di ngobor, ngobrolin yang horor-horor. Seperti biasa, kami akan menyajikan cerita-cerita horor ya Bang ya. Ya. Oke, tak lupa kami ucapkan terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah mendukung channel ini dalam bentuk apapun. Semoga kebaikan teman-teman semuanya dikembalikan lagi oleh Gusti Allah Ta'ala dengan sesuatu yang lebih baik. Sendawa Bang. Banyakan gorengan mungkin. Iya. Tadi adanya gorengan tadi Bang, apapun lah ya. Tadi sempat sebelum ke cerita sempat tadi itu ngobrol-ngobrol di luar. Ada pengalaman katanya Bang Ogan dari ceritanya temannya. Ini tentang seseorang yang sudah dinyatakan meninggal begitu kan Bang. Terus akhirnya balik lagi. Itu maksudnya balik lagi tohir apa memang? Enggak sih, kalau aku untuk bercerita panjang-panjang ini kan sepenggal ceritanya. Saya tanya baru jawab, saya tanya baru jawab gitu sih ngomongnya kan. Nah, ini peristiwa ini dialami sama yang namanya Miko, itu tetangga desa. Ya. Dia itu lulusan STM kalau dulu. STM. Ya, STM lulusan tahun 96. Dan karena dia itu harapan orang tua kenapa disekolahkan di STM. Lulusan itu biar bisa kerja, karena memang itu kan sekolah-sekolah keterampilan ya kan, secara teknik gitu. Tapi memang nasib berkata lain Mas Ayu. Lulus setahun 2 tahun masih nganggur, kerja cuman biasa-biasa serabutan gitu kan, seadanya gitu kan. Dan akhirnya suatu ketika ada teman sekolahnya yang kebetulan itu orang daerah utara, di situ kan banyak dekat laut ya. Iya, dekat laut, kampung-kampung nelayan. Dia itu diajak, "Yuh, daripada nganggur, kamu ikutlah sama aku," itu kan. Itu akrab dari sekolah sampai akhirnya terpisah gitu kan. Itu akrab banget gitu. Diajak kerja ini nyarikan tuh istilah sininya apa ya? Mayang itu Mas. Mayang. Berarti bukan yang tahunan ya, bukannya? Enggak, itu kan kalau kapal berangkat terus pulang gitu kan. Cuman kan di sana tetap lama. Pulangnya nyampe seminggu 2 minggu gitu kan, tetap gitu kan. Bahkan ada yang katanya kayak seperti kapal tetap di tengah ngambil, ya diambil ikannya terus ini tetap itu ada teman ngambil ikan sama bahan bakar ngisi begitu ya. Iya, paling kayak gitu sih. Nah, suatu ketika itu Miko sendiri yang cerita ya. Itu bekerja seperti biasa kan, dengan hasil kadang baik, kadang enggak gitu kan Mas Ayu. Maksudnya banyak ya. Yang namanya di laut kan kadang pasang, kadang itu kan pengaruh juga sama penghasilan ikan-ikannya. Kadang malah sempat juga itu kan di lingkungan sekitar itu kan dibagi hasil lautnya itu kan katanya dibawa pulang terus dibagikan sama tetangga, itu kan seperti itu. Nah, suatu ketika ada peristiwa yang sangat menghebohkan di situ Mas Ayu. Karena memang siapa sih yang nggak kenal sama yang namanya Miko gitu kan, anaknya baik gitu kan, sama tetangga juga ya seperti itu. Dari hal-hal kecil dia tuh suka berbagi gitu Mas Ayu. Nah, katanya berita itu kan dari temennya Miko yang lain itu kan. Tapi nggak disebut namanya ya, temennya Miko namanya si Agus. Iya. Dari temennya Miko yang lain yang nyariin Agus itu membawa berita ke rumahnya orang tuanya bahwa kapal tempat yang
biasa Miko itu kan. Itu terkena ombak dan terbalik gitu. Oh, kapalnya terbalik. Iya, dan 5 awak kapal di situ itu nggak ketemu sampai sekarang. Belum ketemu sampai saat itu. Iya, termasuk si Miko gitu. Nah, terus kurun waktu udah berapa hari itu kan dikabarkan si Miko meninggal Mas Ayu. Iya, si Miko meninggal kan, dan orang tuanya di sini kan sudah gimana sih namanya, Iya, anak laki-laki ya kan, idaman juga kan, yang diharapkan memang itu menjadi besoknya menjadi tulang punggung keluarga, itu meninggal dengan di dalam pekerjaannya gitu kan. Akhirnya menurut orang tuanya ya udah pokoknya mayatnya dibawa pulang saja, mau dikuburan di kampung gitu kan. Tapi mayatnya ketemu. Terus dalam penyisiran itu kan termasuk ada tim SAR juga itu kan menyebutkan itu kan. Disisir itu kan ketemu ada sok mayat itu kan, persis itu badannya si Miko, tapi dengan posisi muka udah nggak terdeteksi. Cuman kan mereka kan yang di sana, tim yang di sana itu bahwa ini yakin bahwa itu jasadnya si Miko. Hanya dibawa pulang dengan keadaan seadanya. Sempat rame di situ Mas Ayu. Sempat rame di situ kan. Nah, itu sampailah di pemakaman, ini singkat saja maksudnya. Sampai di pemakaman di situ kan. Sampai selesai. Tapi si ibu Miko itu nggak yakin. Masih ini ya. Iya. Masih belum percaya. Kok Miko meninggal itu, tapi masih setengah-setengah lah. Nggak yakin bahwa itu si Miko yang meninggal. Bener, setiap malam itu kan sampai itu dimimpiin. Mimpi ketemu Miko. Bahwa Miko itu masih hidup di mana gitu kan, memanggil ibunya gitu kan, di mana si ibunya di situ. Sempat pokoknya kalau keluarga yang lain terutama bapaknya itu sudah legowo lah, sudah ikhlas karena Miko udah meninggal, emang takdirnya seperti itu. Ya. Nah, kurun waktu singkat itu kan yang cerita Miko masih hidup ternyata kan. Jadi ceritanya gini Mas Ayu. Kan pas di pelayaran, pas waktu hilangnya si Miko yang dinyatakan meninggal itu kan. Di sana kan Miko nggak tahu di kata si Miko sendiri Mas Ayu. Pas dalam keadaan terbalik itu kan dia pingsan. Tahu-tahu dia itu disadar apa setengah sadar itu ada sosok makhluk yang membawa dia itu menyeret. Itu bentuknya ular atau apa, tapi dia itu nggak tahu itu apa itu kan. Yang menyeret dia, tapi secara badannya dia itu kan, yang itu persis kayak kayu balokan itu masuk, ada dipeluk dia, tapi hidup kayak menyeret dia itu sampai ke istilahnya kalau di pertengahan pulau itu di mana itu kan Mas si Miko itu cerita. Iya, Pulau Tabranta lah. Dan kurun waktu itu Mas Ayu, ini lanjut lagi ke setelah pemakaman itu ya, ibunya nggak percaya. Dan beneran selang 2 bulan persis itu si Miko pulang. Iya. Si Miko pulang itu di kampung geger. Udah dimakamkan. Iya, dimakamkan. Itu si Miko pulang. Itu siapa itu yang dimakamkan itu kan. Itu. Nah, di sana juga masih tanda tanya pas di teman-temannya Miko yang sampai sekarang belum ketemu itu, salah satunya itu si Agus. Itu salah satunya si Agus, dan digegerkan ke sana. Memang si Agus hilang sampai belum ketemu. Nah, ternyata usut-nyusut diselidiki secara sampai tim itu forensik itu kan. Memang bahwa itu secara genetik, secara itu ternyata mayatnya si Agus itu. Bukan si Miko gitu loh. Itu kan udah ramai banget ya seperti itu, sampai suasana mencekam, bahkan ada yang katanya di malam itu
ada yang dilihatin sosok Miko berdiri gitu kan di ujung rumah gitu kan, di depannya rumah gitu kan. Pas meninggalnya itu. Iya, pas meninggalnya. Padahal kan si Miko kan belum meninggal itu kan. Itu apa gitu kan memang. Nah, si Miko sendiri saat di sana itu kamu gimana itu saat dalam hilang itu kamu itu kemana Miko gitu kan? Ya. Nggak tahu, aku itu sampai di pulau terus dia ngomong nggak ada siapa-siapa di sana, pulau apa namanya itu nggak kayak semacam daratan, daratan luas itu kan. Kok bisa sampai ke sini? Itu ikut nelayan perahu kecil katanya Mas Ayu. Iya, Tapi ada yang sandar ke pulau tersebut atau gimana? Enggak, dia itu ketemu sama orang tua. Herannya Miko gini, ketemu sama sesosok orang tua di sana. Di pulau tersebut? Iya, pulau tersebut. Orangnya kan udah aki-aki yang nelayan-nelayan itu Mas. Pakai perahunya perahu kecil. Iya. Perahu kecil yang cuman pakai apa sih? Sampan. Enggak. Bukan. Masih udah pakai mesin itu kecil. Iya. Cuman di situ. Dan perahunya juga masih perahu-perahu tradisional yang pakai ini Mas Ayu. Apa namanya? Pelan kayu. Itu palangnya itu kan di sana. Ditanya itu kamu anak mana? Gitu, anak sini ya kan. Ya udah, pokoknya kamu itu kok bisa tahu orang tua itu, kata si Miko kan. Kamu itu di rumah udah ditungguin, kamu udah dinyatakan bahwa kamu itu udah meninggal. Orang tua tersebut ngomong seperti itu. Dan akhirnya itu gimana? Aku pulangnya gimana gitu kan? Tanya seperti itu. Udah nanti kamu tak antar sampai daratan lagi kembali itu kan. Beneran akhirnya pas. Tapi kamu tunggu di sini ya, katanya seperti itu. Si kakek itu tersebut pergi Mas Ayu. Kakek itu. Pergi. Dan malamnya, menjelang malam, bukan malam, ke situ lagi. Terus ngajak Miko, ayo kita pulang. Nah, di tengah perjalanan Miko itu ngantuk, benar-benar ngantuk berat itu Mas Ayu. Benar-benar ngantuk berat, yang akhirnya Miko itu tertidur dan bangun-bangun sudah di daratan dan nggak tahu itu orang tua itu siapa. Daratannya udah daratan, maksudnya pulau mana? Udah di pinggiran sini, udah wilayah sini. Iya. Juga. Wilayah nelayan udah di situ. Maksudnya di daerah Tegal juga. Daerah Tegal. Udah di pinggir pantai, di batu-bebatuan itu. Dan bangun sendiri nggak ada orang. Iya. Itu. Ya pagi-pagi itu kan sisi misteriusnya itu ya. Iya. Ketika dia tenggelam terus pingsan, agak setengah sadar, seperti ada kayu yang bergerak, dibawa ke pulau, diselamatkan, kemudian diantar pulang sama sosok orang tua di pulau tersebut. Nah, pulangnya dari Miko tersebut kan akhirnya kan ke rumahnya si ini kan si Agus. Si Agus katanya belum pulang juga. Nah itu dia itu dari keluarganya si Agus katanya kamu udah dinyatakan meninggal, katanya udah dikubur sana. Loh, yang dikubur itu siapa? Orang tua sini mulai curiga, yang akhirnya iya ada tindakan seperti itu Mas. Oh ternyata bikin ini ya. Iya kayak gitu pasti geger banget. Sebenarnya tadi ya yang meninggal itu ternyata tadi dinyatakan si Agus. Kejadian yang kadang-kadang bikin heboh, terus bikin orang itu ramai memperbicarakannya, memperbincangkannya, akhirnya sosok-sosok tertentu ngambil alih kehebohan itu. Muncullah tadi sosok-sosok yang niru Miko, padahal Mikonya masih masih bisa kayak gitu ya. Itu yang di kampung itu. Banyak sekali sih kisah-kisah untuk para nelayan ya, nelayan. Saya juga ada beberapa kisah, pernah juga dibawain di ngobor. Sampai dulu itu saya lupa udah pernah membawakan atau belum. Saya pernah ngobrol sama-sama masih muda dulu, saya berapa tahun yang lalu lah, kemudian duduk bareng, ternyata dia itu pernah ikut kapal besar, kapal ikan besar, terus kapalnya nyampe terbelah jadi dua. Dia itu dari duduk itu bener-bener kayak ini loh, ombak yang tingginya itu puluhan meter itu nggak ada sonar, itu nggak nangkep, terus nggak ada kabar, bener-bener senyap, tahu angin itu kencang, terus langit langsung gelap begitu ya, tahu ombak bergulung itu yang dia yang dia rasakan
ketika ombak itu nerjang, sekali datang begitu dia nerjang itu dia kelempar dari ujung, dia kan pegangan pandangan perahu yang depan itu, namanya apa sih ya, saya bukan orang ini nggak paham. Dia pokoknya kelempar ke sana, itu nggak ingat apa-apa lagi, bahkan jatuhnya itu nggak ingat. Cuman waktu itu ditemukan sama kalau di sini tim SAR ya, itu Nederland, dari Belanda sana. Cuman kan dia bingung, maksudnya ditanya-tanya nih ngomongnya apa gitu kan. Itu dia ternyata masuk dalam sebuah kotak. Itu berlayarnya itu di luar. Di luar, kapal layaran luar. Jadi entah itu kapal Jepang atau apa, yang jelas penangkap ikan lah. Yang tadi modelnya dia itu nggak sandar, kecuali memang benar-benar darurat banget, dia itu nggak sandar, ikan diambil, bahan bakar di ini ada langsirannya lah seperti di tengah itu ya, di tengah ya. Biasanya ya sampai 2 tahun istilahnya apa sih, kapal longline apa iya, namanya? 1 tahun 7 bulan atau 9 bulan itu kadang seperti itu. Dan ada saudara saya juga yang memang layaran, cuman sekarang udah enggak, mereka cukup berhasil selamat dan udah bikin apa namanya usaha sendiri di rumah, udah enggak berlayar lagi. Cuman ya dapat rumah, udah punya istri, punya anak. Akhirnya benar, biasanya orang kan, saya kalau misalnya habis belayar ini udah dapat duit, saya nggak mau berangkat lagi lah, udah capek. Tahu-taunya emang nyari di darat juga nggak sekencang kayak di laut mungkin ya, pasti berangkat lagi. Memang sekali pulang hasilnya lumayan. Iya, tapi itu saudara saya itu 2 kali berangkat, tapi yang tadi ya longline atau yang apa namanya lah, saya kurang paham itu 2 tahun 4 tahun berarti ya, itu udah selesai, dia nggak berangkat lagi. Memang ada hasil. Dan saya juga pernah ngobrol ketika saya mancing, pernah ada di daerah Muara Rejo sini, Tegal ya. Tegal Sari itu. Tegal Sari sana, saya mancing jair. Di laut mancingnya ikan jair ya. Ada hama, maksudnya hama di balongan-balongan. Dekat-dekat laut kan biasanya ada balongan-balongan, itu tambak ya. Tambak bandeng itu biasanya. Terus ini kan hamanya ya antara lain tadi apa, ikan jair yang warnanya hitam-hitam itu loh. Saya mancing di sana. Kemudian lumayan gede-gede, lautnya lagi pasang, nggak bagus. Kemudian ada seorang yang mendekat ke arah saya pikir penjaga balongan, terus mau marah-marah nggak boleh dipancingin atau apa. Ternyata dia ngomong, mas, ngapunten, ada korek apa enggak? Dia minjem korek, akhirnya kita ngobrol. Saya bawa kopi, saya kasihkan, maksudnya berbagi lah, wong namanya kita juga rakyat, berbagi gelas dari cup termosnya itu. Mau dia ngopi, dia rokok tinggal 1, saya berbagi rokok, ngobrol-ngobrol. Ternyata ya tadi dia itu salah satu apa namanya orang yang dipercaya di daerah tersebut buat ngawasin lingkup balongan tersebut, atau beberapa tempat tambak-tambak tadi jangan boleh buat yang enggak kayak gitu, diyakini, dipercaya. Kalau misalnya buat hal kadang-kadang itu kan dekat tempat wisata ya, misalnya ada muda-mudi yang mesum atau apa, nanti katanya pengaruh sama hasil tambak begitu loh bang. Gawe apes gitu. Iya, gawe apes, tanggap yang tadinya keluar berapa ton atau berapa kintal itu jadi berkurang. Jadi dia itu hari-harinya seperti itu. Jadi saya itu aslinya juga saya itu biasanya berangkat mas, tapi bukan kapal yang sampai tahunan, enggak, paling berapa bulan kayak gitu. Dan kebanyakan seluruh keluarga saya juga kayak gitu. Dapatnya gede, diterangin sama dia segini gitu kan, untuk kapal-kapal yang misalnya 3 bulan pulang begitu. Itu kan nelayan lokal ya berarti ya? Nelayan lokal. Ya perahu-perahu ya lumayan lah, tongkang atau saya nggak paham ya. Perahu lumayan gede. Cuman katanya ada aturan nggak tertulis atau memang tertulis ya, tapi ada aturan dari bapak tersebut ngomong begini, kalau misalnya satu perahu atau satu kapal itu dilarang satu keluarga. Kayak gitu loh. Misalnya saya sama Bang Ugan ini kakak adik, terus ada bapak saya juga nelayan juga, saya nggak boleh ikut jadi ABK di perahu itu bareng bertiga. Jadi dipisah. Harus umpama salah 2 lah gitu ya, 2 aja gitu ya. 2 juga nggak boleh. Harus memang nggak ada. Harus dipisah-pisah. Jadi kalau misalnya ketemunya saya sama Bang Ugan itu kawan kayak tadi dicerita tadi ya. Tapi baru tahu malah ya. Iya, saya dapat pengetahuan ini dari orang tersebut. Nah, apakah itu peraturan secara lokalnya aja di daerah sana atau yang lain menyeluruh seperti itu?
saya nggak paham, cuman ada alasannya katanya, karena memang namanya laut Mas ya, makanya orang jarang melaut kan, karena dan kadang ada orang bilang jadi nelayan di laut itu pore atau yang di darat itu nggak ada, gampangannya udah sulit baru ke laut. Ya sebenarnya nggak begitu juga sih Pak, saya bilang itu kan bagian dari namanya pekerjaannya ada nelayan, ada petani begitu. Iya, itu banyak kan orang berpikir 2 kali untuk malah berkali-kali lah kalau misalnya ke laut, karena resikonya itu besar banget. Makanya beberapa kejadian, terutama kapal-kapal kecil lah ya, yang berlayar itu nyari ikan gak terlalu lama, paling 3 bulan, banter-banternya itu 3 bulan lah, itu ada larangan. Ya udah pada tahu semua lah, jadi nggak boleh untuk satu keluarga itu. Jadi kan terutama laki-laki tentu kan, laki-laki itu nggak boleh satu keluarga itu satu kapal. Takutnya nanti misalnya itu sih nggak diinginkan, tapi ada peristiwa misalnya kapal terbalik karena ombak atau apa, tenggelam, meninggal semua, nanti nggak ada yang jadi tulang punggung di keluarga. Alasannya seperti itu. Jadi kalau misalnya saya bangunkan kakak adik, terus ada saudara saya laki-laki, ada bapak laki-laki ya, itu disebar berapa kapal, misalnya kapalnya, jangan saya, kapalnya bangunkan tenggelam, bangunkan nggak ada gitu kan, masih ada saya, masih ada yang lain yang jadi tulang punggung keluarga. Berarti nggak satu keluarga itu hilang semua gitu kan? Iya, nggak semuanya itu meninggal semua, nanti kan kasihan. Seperti itu. Iya kan, para istri, perempuan semua ada anak-anak, itu alasannya seperti itu. Jadi masuk akal, tapi itu alasan di situ aja atau yang lain juga berlaku seperti itu, tapi menurut saya itu cukup bijak lah. Karena memang namanya laut itu, meskipun semua sekarang alat-alat canggih, bahkan kapal-kapal yang sedang-sedang itu juga udah ada sonar, ada terhubung semuanya ya secara ini kan, satelit, teknologi udah hebat, tapi rahasia-rahasia di balik itu semua yang di luar kendali lah, di luar deteksi alat-alat itu sering ada. Berarti emang para nelayan udah tahu resikonya Mas Agung ya? Tahu, semua tahu. Emang tapi yang banyak lumayan membahayakan, karena banyak kan yang jadi kadang-kadang korban itu ya yang memang lalu itu dalam artian dia nggak siap, nekat itu ya, nekat karena pengen ya yang penting ini. Nah, banyak kan yang korban-korban begitu. Saya dulu ada cerita pernah dibawain di ngopor itu sampai ditemukan itu sampai Semarang, pernah saya bawain di ngopor, teman-teman mungkin masih ingat ada ini apa, tempat ikan yang biru itu, yang kayak drum, yang drum plastik, jembung. Iya, itu kan ada talinya itu, sampai mereka itu berdua nyantolin ini apa, sikunya di tali supaya nggak lepas, itu sampai berminggu-minggu di situ. Jadi entah tenggelamnya di daerah mana, laut Jawa, laut ini utara ya, tapi udah bukan di Pulau Jawa lagi, udah ke sana. Terus sampai terakhir ditemukan sana di Semarang. Ini sampai ini kayak cuman nyangkul di apa sih, saking udah genting bahasanya, udah tipis banget begitulah. Tapi ada keanehan, setiap hari itu bukannya iklan ya, mereknya juga ada air merek Aqua. Itu ada setiap hari itu dua ini gelas kayak gini ada terus, karena air laut diminum kan tanpa ini, karena nggak mungkin ya minum air laut itu ada kayak gitu terus. Jadi saling nguatin satu sama lain. Kalau ini kan udah saking kelelahannya, dingin segala macam, kalau misalnya yang satu yang muda itu mau tidur, dibangunin, jangan sampai tidur. Ini gantian kayak gitu, gantian terus ya, tidur asli sama tidurnya orang kelelahan kan beda gitu kan. Itu saling bangunin sampai akhirnya temukan di daerah Semarang. Itu tahun berapa tahun yang lalu. Dan di peristiwa tenggelamnya, terbaliknya kapal itu, termasuk tetangga desa saya itu ada 2 yang meninggal yang ikut waktu itu loh Bang. Jadi memang misteri-misteri yang nggak masuk akal itu banyak. Termasuk cerita Bang Okan tadi, ada sosok yang menyelamatkan Mas apa tadi ya, Mas Miko sampai ke pulau di tengah-tengah laut, kemudian juga dianterin, versinya apa nggak tahu udah di pantai Tegal. Itu kan aneh kan, nggak ketemu akal. Termasuk datangnya ombak, banyak yang nggak kedetek sama itu. Bahkan kemarin
kawan saya, berarti seberang di rumah itu depannya ada kali, seberang kali kecil itu kan sekarang masih di laut. Dia pas lagi pulang cerita di kapal cumi itu ngelihat semata-mata di seberang begitu ya. Jadi nggak kedetek sama itu, bener-bener ombak itu datang tuh angin gedenya itu nggak kedetek, cuman ada feeling, kaptennya dia itu punya feeling, nggak tahu tuh, pokoknya ada gini mas. Saya juga waktu itu kaget, suruh rehat, suruh berhenti semuanya kayak gitu. Malam suruh berhenti semuanya, aktivitas mancing cumi, suruh berhenti semuanya. Terus itu ini pindah haluan, jadi langsung diputar kapalnya. Itu kan nggak kayak muterin motor bang, iya, perlahan gitu kan. Itu tahu-tahunya bener ada ombak yang gede banget dan di jauh sana nampak ada kapal cumi lagi. Dia itu nggak sempat buat muter. Jadi langsung diajar dari samping tes ketika muter gitu. Ya, langsung oleng gitu. Ini terbalik, langsung terbalik, benar-benar kayak ditebalikin begitu. Cuman kata tetangga saya itu emang gak ada korban, ada selamat gitu loh orang-orangnya. Jadi ya laut bang ya, kapal mau segede apa itu nyatanya kecil. Apalagi ombak-ombak yang kita bisa lihat di tayangan-tayangan YouTube atau ombak-ombak yang ganas-ganas sampai berpuluh-puluh meter itu. Kapal gede baja besi aja bisa sampai patah itu banyak yang seperti itu. Makanya orang kadang nyepelekan, nelayan mah tinggal modalnya cuma badan sehat sama solar. Nggak begitu resikonya ada sesuatu yang nggak tetap gitu ya. Memang ya nyatanya sampai sekarang ya, dari dulu itu ya, kalau aku disuruh berpetualang di laut apa di gunung, aku lebih milih mendaki gunung aja lah gitu. Karena emang sampai sekarang ya di laut itu kalau aku gini, aku pernah naik kapal Mas Ayu, naik kapal itu buat mancing sama temen-temen itu kan, sewa kapal kan tengah laut itu kan, sana gitu kan. Aku lihat hamparan luas laut gitu, kayak nggak ada batas itu. Itu aja aku udah bukan cuman pusing, kalau pusing sih bisa ditahan lah. Itu merindingnya itu Mas Ayu. Benar. Itu kalau aku nyemplung ke sini langsung kayak model batu itu plunglap itu udah hilang, itu gimana itu kan pikiran itu. Saya itu tadi yang di depan rumah juga dia ini berangkat lagi masih di kapal cumi. Sampai saat ini dia nggak tahu kalau adanya meninggal. Adanya kan meninggal itu kan tentu kalau di laut mungkin nggak ada sinyal ya, dia bawa handphone juga kadang-kadang buat nyeting itu iseng-iseng. Kemarin juga saya lihat tayangan di apa yang bisa dia tangkap di kamera, keunik-unikannya ketika nangkap ikan, nangkap cumi, saya sempat lihat gitu kan. Soalnya ada sinyal ketika sandar di misalnya di Bali atau di mana itu ada sinyal. Udah dekat itu. Cuman dari keluarga bijaknya nggak dikasih tahu kalau adanya meninggal, takutnya nanti pas sandar terus dia kepikiran adanya meninggal, jadi oleng pikirannya, kan bahaya di laut itu sih bang. Iya sih di laut itu ya. Tapi banyak sekali kejadian-kejadian di luar nalar di laut. Cuman memang kebanyakan ada kejadian-kejadian yang tadi ya, masalah alam yang tiba-tiba di luar deteksi alat-alat teknologi. Ada juga yang sifatnya makhluk-makhluk gaib laut begitu kan. Iya, menurut ini sih kalau banyak orang-orang data itu. Dan memang menurut orang-orang ini ya, maksudnya orang-orang terdahulu ya gitu ya, kalau aku sering omong-omongan gitu kan ya, sering ngomong sama mereka itu emang di laut itu makhluknya lebih ganas katanya, dan lebih banyak daripada yang di darat katanya. Ya hitung-hitungannya kalau perairan 70% ya, kalau lebih banyak masuk akal juga. Makanya kan kenapa ini kalau ya mungkin karena dia itu dulunya nelayan ya, memuji nelayan itu memang benar-benar orang yang fighter itu kan, benar-benar punya mental dan keahlian yang luar biasa gitu kan, siap mati istilahnya kayak gitu Mas Ayung. Yang uniknya ini anak-anak yang ikut mayang, ikut
Selain itu banyak yang nggak bisa berenang gitu loh. Iya. Banyak yang nggak bisa berenang. Tapi kok selamat ya sampai rumah Iya, gitu ya, emang- dapat hasil. Emang gitu ya. kudunya, ya itu mungkin konservasi laut. Dia tuh konservasi weton, dia tuh kamu saja di laut mungkin kayak gitu, dilalanya gitu loh. Selamat pada selamat. Saya itu pernah diceritain di Ngobur juga, mungkin sejauh apa ya sains, terus apa namanya, apa yang pernah diberitakan dan gampangannya itu makhluk laut yang paling gede sekarang kan masih dipegang sama paus sperma mungkin ya, apa paus biru itu ya, panjangnya antara 35 atau sekian dengan bobot mati sekian lah gitu. Nyatanya kalau kawan saya itu bilang, saya yang perahu itu sampai 35 meter lebih, ketika entah sosok itu apa muncul dari dalam laut itu, rasanya perahu yang kami tumpangi itu, perahu yang kami buat tadi ya, buat kerja gitu ya, itu kayak semacam korek api. Nah ini makhluk itu di bawah itu sudah setengah air, udah kelihatan bayangannya mau naik begitu, itu panjangnya itu berkali-kali lipatnya kayak korek api, dan dia itu meja. Enggak, ini Itu cuman kelihatan punggungnya aja ya padahal. aja. Ya. Jadi Misterius sekali. dia itu kayak meja kosong gitu, kayak meja belajar begitu ya. Kita itu korek apinya, perahu itu kayak korek apinya di atas itu. Itu emang kayak dintas gitu ya. Iya, kalau misalnya dia itu naik, kita pasti kebalik, dan itu ngelihat semua, bukan 1-2 orang. Namun kapten paham kejadian kayak gitu. Saya malah, ya namanya bocah ya, baru berapa kali saya ikut, gak paham sama sekali, tapi dia langsung nabuh fluid. Dia langsung semua aktivitas berhenti, entah dia prepare. Terus tahu-taunya kapten itu bawa, kayak saya juga, loh kirain dia orang modern begitu kan, kayak orang blasteran, bukan orang-orang Jawa sini kan, kayak orang blasteran, tapi bawa ini kayak semacam tampian begitu, itu ada ubi rampe di atasnya, ada yang kebul-kebul juga macam kemenyan begitu tuh dari atas, kayak macam ritual, akhirnya dijatuhin ke ini laut, dijatuhin begitu kan, yang tadinya lah udah dikit banget, mungkin kami itu bukan di pas tengah, kalau itu ikan itu sirip begitu ya, kita itu di pinggir, nggak terlalu tengah badan, masih itu kelihatan bayangan itu gede banget di bawah, kita kayak korek di atas meja. Itu kalau nyampe dia itu naik, udah pasti kebalik, itu langsung ditaruh itu, nggak berapa lama kita sama-sama ngeliat dan nggak boleh bergerak sama sekali, ini turun, apa makhluk itu turun dan menghilang. Nah setelah itu kejadiannya kita panen ikan, luar biasa, ikan itu ngumpul semuanya setelah itu. Dan ternyata katanya yang pernah ngalamin kejadian itu, memang kalau itu hadir harus ada tadi ya ada ritual seperti itu, habis itu ada rezeki. Ya, timbal baliknya ada rezeki itu ya semua. Tapi setelah itu dia nggak mau berangkat lagi pas ngelihat yang seperti itu. Takut. Iya takut. Kemudian di darat lah kasar atau gimana. Ya mental Mas Oga. Iya. Itu Mas Oga. Itu aja sih. Nggak terasa ini udah 30 menit lebih. Ya katanya sampai di sini dulu ya ngobrol kita. Sampai jumpa di ngobrol selanjutnya, mungkin masih sama saya atau sama Mas Ilham Biru. Semoga menghibur kita semua, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.